Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azkia, mahasiswi Pendidikan Agama Islam kelas 6E Win Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pemetaan kompetensi mata pelajaran Akidah Akhlak semester 2 pada kelas 7 M. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang poin yang pertama, yaitu mengorganisasikan peta kompetensi dalam satu semester mata pelajaran Akidah Akhlak semester 2 kelas 7. Yang pertama ada standar kompetensi. Standar kompetensi yang pertama itu memahami Asmaul Husna, yang kedua meningkatkan keimanan kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya, yang ketiga yaitu menghindari perilaku tercela. Selanjutnya ada kompetensi isi. Kompetensi isi yang pertama itu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasarnya itu meyakini sifat-sifat Asmaul Husna, sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna. Yang kedua meyakini adanya malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Yang ketiga menolak perilaku tercela, yaitu ria dan nifaq. Selanjutnya yaitu ada kompetensi isi yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya. Kompetensi dasarnya yaitu meneladani sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna. Yang kedua memiliki perilaku beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Yang ketiga membiasakan diri menghindari akhlak tercela. Kompetensi isi yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama menguraikan Asmaul Husna, kedua mendeskripsikan tugas dan sifat malaikat serta makhluk gaib lainnya. Yang ketiga memahami akhlak tercela, ria, dan nifaq. Kompetensi isi yang keempat yaitu mencoba mengolah dan menyajikan dalam langkah konkret. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menyajikan fakta dan fenomena kebenaran sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna. Yang kedua menyajikan kisah-kisah dalam fenomena kehidupan tentang adanya malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Yang ketiga yaitu mensimulasikan contoh perilaku ria dan nifaq. Pembahasan yang kedua yaitu hasil konstek atau tema teks atau unit yang relevan. Pada bab pertama mata pelajaran Akidah Akhlak semester 2 kelas 7 ini membahas tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang agung yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama terbaik yang dinamakan Asmaul Husna. Selanjutnya yaitu bab kedua tentang beriman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat. Iman kepada malaikat merupakan bagian rukun iman. Iman kepada malaikat artinya mempercayai adanya malaikat walaupun kita tidak melihat wujudnya. Adapun makhluk gaib selain malaikat yaitu ini menjelaskan tentang perilaku tercela. Perilaku tercela yaitu lawan kata dari perilaku terpuji. Adapun perilaku tercela diantaranya yaitu ria dan nifaq. Ria yaitu memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud orang lain dapat melihatnya dan memujinya. Sedangkan nifaq adalah perbuatan menyembunyikan kekafiran dalam hatinya dan menampakkan keimanannya. Selanjutnya yaitu ada pembahasan yang ketiga, yaitu mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks, tema, teks, unit yang relevan. Pada bagian ini akan dikembangkan perencanaan dan dari mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 semester 2, yaitu berupa kegiatan perumusan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran, penggunaan metode belajar, dan media pembelajaran yang digunakan. Tujuan pembelajaran ini yaitu melalui kegiatan ini pembelajaran siswa mampu meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap Asmaul Husna dengan mewujudkan ciri-ciri atau tanda perilaku seseorang dalam fenomena kehidupan dan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari, dan meningkatkan pemahaman dan keyakinan terhadap rukun iman dengan mempercayai adanya malaikat Allah dan makhluk gaib selain malaikat, serta dapat menjelaskan akhlak tercela kepada Allah seperti ria dan nifaq. Selanjutnya itu ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Seperti dalam mata pelajaran Akidah Akhlak semester 2 kelas 7 ini menggunakan metode ceramah. Metode ceramah digunakan untuk memulai kegiatan pembelajaran, terutama untuk kegiatan awal.
Metode ceramah adalah suatu metode di mana seorang guru menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada peserta didik. Metode diskusi adalah metode pembelajaran dengan cara mendorong peserta didik untuk berdialog dan bertukar pendapat dengan tujuan agar peserta didik dapat terdorong untuk berpartisipasi secara optimal tanpa adanya aturan-aturan yang terlalu keras. Ada media yang digunakan yaitu dapat berupa buku paket, akidah akhlak kelas 7, LKS, lembar kerja, atau media yang digunakan itu dapat berupa video, PowerPoint, papan tulis. Media ini merupakan unsur penting dalam pembelajaran karena sebagai pengantar materi melalui alat pembelajaran yang digunakan untuk memahami materi. Selanjutnya yaitu ada model pembelajaran yang dapat digunakan, misalnya model pembelajaran konstekstual dan kooperatif, yaitu model pembelajaran yang dilakukan secara blok kelompok. Model pembelajaran lain yang dapat digunakan yaitu model pembelajaran saintifik. Model pembelajaran saintifik yaitu pendekatan pembelajaran yang meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring atau mengkomunikasikan. Selanjutnya yaitu mengembangkan ide-ide pembelajaran. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menyajikan fakta dan fenomena kebenaran sifat-sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna. Ide-ide pembelajarannya bisa menggunakan media sosial sebagai media pembelajaran untuk dilangsungkannya diskusi online. Contohnya seperti dengan memberi tugas membuat video lalu diupload ke media sosial. Selanjutnya kompetensi dasar yang kedua yaitu menyajikan kisah-kisah dan fenomena kehidupan tentang kebenaran adanya malaikat dan makhluk gaib lain selain malaikat. Ide-ide pembelajarannya itu brainstorming atau guru membuat forum diskusi dan memberikan siswa mengungkapkan pemikiran mereka tentang kisah-kisah fenomena kehidupan tentang kebenaran adanya malaikat dan makhluk gaib. Kompetensi dasar yang ketiga yaitu mensimulasikan contoh perilaku ria dan nifak serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Ide-ide pembelajarannya yaitu dengan membuat pembelajaran kreatif. Contohnya dengan membuat film pendek dengan tema ria dan nifak. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.